Ini dari salah satu pimpinan tertinggi XPeng, Brian Gu. Coba diperhatikan pilihan katanya. Dia nggak bilang Era Jaya itu cuma distributor, tapi kekuatan baru atau Neo Force. Ini tuh sinyal kuat banget kalau yang mereka lakukan ini bukan sekedar jualan mobil biasa. Ini adalah sebuah langkah strategis yang, ya, beda banget. Pertanyaan, pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau sebuah perusahaan mobil super canggih yang otaknya itu AI mau masuk ke pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara? Tapi, alih-alih gandeng distributor mobil biasa, mereka malah kerjasama dengan raksasa penjual gadget. Nah, ini dia cerita soal XPeng dan Era Jaya. Sebuah strategi yang bisa jadi bakal mengubah total cara kita beli dan pakai mobil di Indonesia. Kita mulai dari kutipan penting ini, dari salah satu pimpinan tertinggi XPeng, Brian Gu. Coba diperhatikan pilihan katanya. Dia nggak bilang Era Jaya itu cuma distributor, tapi kekuatan baru atau Neo Force. Ini tuh sinyal kuat banget kalau yang mereka lakukan ini bukan sekedar jualan mobil biasa. Ini adalah sebuah langkah strategis yang, ya, beda banget. Pertanyaannya, kok bisa? Oke, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah tuntas strategi ini. Ada 5 bagian utama yang akan kita bahas. Mulai dari aliansi unik mereka, kita kenalan sama 2 mobil jagoannya, terus kita selamatin teknologi di baliknya, kita cari tahu kenapa Indonesia itu penting banget buat mereka, dan terakhir, kita intip sedikit langkah mereka ke depan. Oke, mari kita masuk ke teka-teki utamanya. Banyak yang garuk-garuk kepala soal ini. XPeng kan perusahaan mobilitas berbasis AI. Sementara Era Jaya Active Lifestyle, kita kenalnya sebagai penjual gadget keren kayak drone DJI atau jam Garmin. Kenapa XPeng nggak milih pemain lama di dunia otomotif? Jawabannya, ternyata ada di cara XPeng melihat sebuah mobil. Buat mereka, mobil itu bukan lagi sekedar mesin, tapi gadget paling canggih yang kita punya. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Di satu sisi, distributor tradisional itu fokusnya jualan besinya, hardware-nya. Transaksi selesai, ya udah. Tapi Era Jaya, mereka itu jagonya jualan ekosistem. Mereka nggak cuma jual drone, tapi juga pengalaman terbangnya, update software-nya, komunitasnya. Nah, XPeng melihat mobil mereka persis seperti itu. Bukan cuma alat transportasi, tapi gadget canggih beroda 4 yang terus berevolusi lewat software. Ini adalah sebuah pergeseran cara pandang yang fundamental. Dan bukan main, mereka ini geraknya super cepat. Coba lihat lini masa ini. Dari teken MOU di akhir 2024, pertengahan 2025 udah mulai produksi lokal. Cuma butuh waktu sekitar 7 bulan. Ini sih kecepatan eksekusinya lebih mirip peluncuran smartphone baru daripada masuknya sebuah merek mobil. Gila kan? Sekarang kita kenalan sama senjata yang mereka bawa. XPeng nggak datang dengan tangan kosong tentunya. Mereka langsung bawa 2 jagoan yang dirancang buat menaklukkan pasar Indonesia. SUV G6 dan MPV X9. G6 ini SUV coupe pintar yang cocok banget buat para profesional muda di kota besar. Sementara X9, nah ini dia, MPV premium bongsor yang langsung menjawab kebutuhan utama pasar kita, mobil keluarga dan para eksekutif. Masing-masing punya senjata rahasia. G6 punya ngecas super kilat pas buat gaya hidup yang serba cepat. Kalau X9, wah, ini punya kelincahan yang nggak masuk akal buat ukurannya. Sekarang, perhatikan angka ini, 5,4 meter. Angka apaan nih? Ini adalah radius putar dari XPeng X9. Ingat ya, X9 ini MPV bongsor yang panjangnya aja hampir 5,3 meter. Dan disinilah letak keajaibannya. Dengan radius putar sekecil itu, MPV segede gaban ini bisa putar balik di jalan sempit lebih lincah daripada mobil yang ukurannya jauh lebih kecil. Ini bukti nyata kalau XPeng itu nggak cuma jualan spek, tapi mereka benar-benar merancang solusi untuk masalah real di jalanan kota besar kayak Jakarta. Semua keajaiban tadi, mulai dari radius putar X9 sampai ngecas kilat di G6, itu semua bukan sulap, bukan sihir. Akarnya cuma satu, sebuah platform arsitektur super canggih bernama SPA 2.0. Anggap aja ini resep rahasia yang jadi pondasi semua mobil XPeng. Salah satu inovasi kuncinya itu namanya gigacasting. Gampangnya gini, bayangin ratusan potongan sasis yang biasanya disambung-sambung pakai las dan baut, sekarang diganti jadi cuma 2 bagian besar yang dicetak utuh. Hasilnya, mobil jadi lebih enteng, jauh lebih kaku, dan pastinya lebih aman. Ini teknologi manufaktur level dewa sih. Lanjut ke angka kunci berikutnya yang jadi jagoan platform ini. 800V, ini bukan angka sembarangan. Ini adalah arsitektur kelistrikan tegangan tinggi yang jadi basis mobil mereka. Terus, apa artinya 800V buat kita di dunia nyata? Artinya, kita bisa nambah jarak tempuh 300 km cuma dalam waktu 10 menit. Kurang lebih sama kayak waktu kita nunggu pesanan kopi. Ini benar-benar solusi buat salah satu kekhawatiran terbesar orang soal mobil listrik, lamanya waktu ngecas.
Ada lagi nih, angka teknis, tapi ini penting banget. 41.600 Nm per derajat. Ini adalah ukuran seberapa kaku atau kuatnya bodi si G6 terhadap puntiran. Angka setinggi itu artinya sasis mobil ini super kokoh dan gak gampang melintir. Kenapa ini penting? 1. Handling jadi presisi banget. 2. Mobil lebih stabil di kecepatan tinggi. Dan yang paling penting, kalau amit-amit terjadi benturan, perlindungannya jauh lebih baik. Jadi ini soal performa sekaligus keselamatan. Oke, kita udah bahas produknya yang keren, teknologinya yang canggih. Sekarang, mari kita lihat gambaran besarnya. Kenapa sih XPeng nggak cuma jualan, tapi sampai mau repot-repot produksi mobilnya di Indonesia? Bahkan menjadikan Indonesia basis produksi luar negeri pertama mereka. Jadi, ada 4 alasan strategis utama. Pertama, jelas, pasar Indonesia itu raksasa. Kedua, ada dukungan insentif dari pemerintah buat produksi mobil listrik lokal. Ketiga, dengan merakit di sini, logistik dan rantai pasokan jadi lebih efisien. Dan keempat, ini nih yang paling visioner, menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor untuk pasar setir kanan di seluruh Asia Pasifik. Jadi ini bukan cuma soal jualan di Indonesia, tapi membangun masa depan mereka dari Indonesia. Kemitraan dengan Era Jaya dan pabrik di Indonesia ini baru babak pertama. XPeng udah punya rencana besar buat gelombang inovasi berikutnya untuk memastikan mereka tetap jadi yang terdepan di dunia mobilitas cerdas. Dalam 1 atau 2 tahun ke depan, kita bakal lihat platform SIPA 3.0 yang lebih canggih lagi, sistem AR-EV yang bisa bikin mobil jalan sampai 1.600 km lebih, dan target super ambisius untuk produksi massal mobil otonom level 4. Ini adalah penegasan terakhir, XPeng itu bukan perusahaan mobil yang pakai teknologi, tapi perusahaan teknologi yang kebetulan bikin mobil. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. XPeng ini lagi bertaruh besar. Mereka percaya masa depan jualan mobil itu lebih mirip jualan iPhone daripada jualan mobil konvensional. Taruhannya ada di pengalaman, ekosistem, dan teknologi. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah strategi yang super berani ini akan berhasil dan mengubah peta otomotif Indonesia untuk selamanya? Cuma waktu yang bisa menjawab.